Guru berpayudara besar Liu Yan. Ma Jun adalah siswa baru di sekolah menengah dan prestasi akademisnya dianggap rata-rata di kelas. Namun dia sangat tinggi, tingginya hampir 175 meter, dan dia menonjol di antara anak laki-laki di kelas. Saat istirahat pagi itu, Ma Jun tidak pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di toilet bersama beberapa anak laki-laki di kelas dan merokok. Rokok tersebut dicuri dari rumah oleh seorang anak laki-laki bernama Huang Guoxin. Ayah Huang Guoxin berasal dari Biro Konstruksi Perkotaan Kabupaten. Wakil direktur, keluarganya sangat kaya. Huang Guoxin, bagaimana kabarmu dan Liting? Anak laki-laki lain tiba-tiba bertanya. Liting adalah gadis tercantik di kelasnya. Dia tinggi dan berkulit putih. Dia bisa dikatakan sebagai gadis impian semua anak laki-laki di kelasnya. Huang Guoxin sudah lama mendambakan Liting, tapi dia tidak pernah berhasil. Tidak masalah, cepat atau lambat Liting akan menjadi pacarku. Huang Guoxin berkata dengan bangga, dan tiba-tiba berkata dengan gelisah, kalian tidak bisa memburuku. Omong kosong. Ma Jun berkata dengan nada menghina sambil menjentikan puntung rokok di tangannya ke jamban. Jika kamu sendiri tidak memiliki kemampuan, jangan salahkan orang lain yang melakukannya. Jika anak laki-laki dari kelas lain yang memimpin, kita akan malu. Beri aku lebih banyak waktu, aku pasti akan menangkap Liting. Ekspresi Huang Guoxin berubah. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik bertarung denganmu demi gadis yang kamu suka. Ma Jun menepuk bahu Huang Guoxin, berjalan ke jamban, membuka resleting celananya, mengeluarkan ayam tebal, dan berejakulasi satu demi satu. Ada aliran air seni yang panjang, mungkin karena dia terlalu banyak menahan air seni. Ayamnya terlalu tinggi, sehingga dia menyemprotkan air seni ke dinding seberang, menghanyutkan dinding. Tak mau kalah, beberapa anak laki-laki di dekatnya mengeluarkan penisnya dan menyemprotkan air seni ke dinding. Namun, penis mereka tidak sebesar milik Ma Jun, dan mereka tidak bisa mencapai efek menyapu ribuan pasukan seperti Ma Jun. Sial, Ma Jun, apa yang ibumu berikan padamu untuk dimakan setiap hari? Penismu sangat besar. Huang Guoxin menunjukkan ekspresi cemburu di wajahnya, mengeluarkan penisnya sendiri dan mulai kencing, lalu milik Huang Guoxin. Itu hanya dapat dianggap sebagai cacing tanah. Ma Jun tersenyum bangga, memegang penisnya di tangannya dan mengguncangnya 2 kali sebelum mengambilnya kembali. Dia tidak tahu mengapa penisnya tumbuh begitu besar. Apakah itu benar-benar warisan genetik? Dan dia tidak. Metode verifikasi. Mendengarkan musik untuk latihan istirahat, beberapa anak laki-laki buru-buru keluar dari toilet. Kali ini, seorang wanita cantik berusia di bawah 30 tahun berjalan ke arah mereka. Ujung roknya sangat pendek, dan kaki yang panjang, montok, seputih salju sangat menarik, terutama 2 buah payudara besar berwarna putih di bagian dada, yang berdiri tinggi dan gemetar mengikuti langkah wanita tersebut, membuat darah orang mendidih karena kegembiraan. Saat Ma Jun melihat wanita seksi ini, jantungnya berdebar kencang. Darah di sekujur tubuhnya serasa terbakar. Melihat 2 payudara montok dan tegak itu, dia ingin mendekat dan meraihnya dengan kuat. Penisnya seketika menegang dan merenggangkan celananya seperti tenda. Wanita seksi itu tertegun sejenak saat melihat Ma Jun dan yang lainnya. Dan tiba-tiba matanya tertuju pada tenda yang menjulang tinggi di bawah selangkangan Ma Jun. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia segera menundukkan kepalanya dan berjalan ke toilet wanita berikutnya padanya. Setelah sosok wanita itu menghilang, anak-anak lelaki itu kembali sadar. Huang Guoxin menelan ludah dan berkata, sial, 2 roti kukus Liu Yan tampaknya semakin besar lagi, pasti telah diremas oleh Li Jianjun tua mesum itu. Aku harus melakukannya. Persetan dengan Liu Yan begitu aku mendapat kesempatan, kedua payudara itu sangat besar. Ternyata wanita seksi ini adalah guru bahasa Mandarin di sekolah tersebut, bernama Liu Yan, namun ia tidak sekelas dengan Ma Jun.
Meski sudah menikah, suaminya sedang pergi dalam perjalanan bisnis dan jarang kembali kekasih kepala sekolah Lee Jianjun. Beberapa orang dengan jelas mengatakan bahwa mereka pernah melihat Lee Jianjun meniduri Liu Yan di kantor. Liu Yan sedang berbaring di meja, menjulurkan pantatnya yang besar dan putih dan lembut. Lee Jianjun sedang meniduri Liu Yan dengan kemaluannya yang tegak, membuat Liu Yan begitu keras bahwa dia tidak tahan. Tentu saja rumor tetaplah rumor, dan pihak-pihak terkait tidak bisa langsung membela diri. Itu hanya akan membuat rumor tersebut benar. Dan tidak ada yang peduli apakah Liu Yan benar-benar disetubuhi oleh Lee Jianjun. Mereka hanya ingin memuaskan fantasi mereka dalam hal ini. Cara membayangkan pria yang meniduri Liu Yan adalah dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Huang Guoxin, beberapa anak laki-laki mengangguk satu demi satu. Bagi remaja laki-laki ini, mustahil untuk menahan godaan wanita dewasa seperti Liu Yan. Namun, wajah Majun menjadi gelap dan dia berkata, "Jangan bicara omong kosong. Guru Liu bukan wanita seperti itu. Jika kamu berani menjelek-jelekan Guru Liu lagi, berhati-hatilah agar aku menangkap Li Ting." Huang Guoxin berkata sambil tersenyum, "Majun, mengapa reaksimu begitu keras? Liu Yan bukan istrimu. Kamu pasti jatuh cinta pada Liu Yan. Pantas saja, Li Ting pun tidak menyukainya." Majun tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya Huang Guoxin telah mengutarakan pikirannya. Dia berjalan ke ruang kelas dan duduk di kursinya. Dia mengambil buku teks dan mulai membaca, tetapi pikirannya masih melayang kedua Liu Yan yang sangat menarik payudara. Dia memang memiliki pemikiran tentang Liu Yan. Sejak pertama kali bertemu Liu Yan di sekolah, Majun terpesona oleh wanita muda dewasa ini. Entah itu penampilan Liu Yan yang menawan dan cantik, atau sosoknya yang I dan I, dia tertarik olehnya. Majun sangat terobsesi. Setiap malam dia membayangkan penampakan Liu Yan dan menggosok penisnya sekeras besi dengan tangannya hingga dia mengeluarkan air mani yang kental. Tapi Majun tahu bahwa tidak mungkin dia dan Liu Yan bisa bersama. Dia hanya seorang siswa, tapi Liu Yan adalah seorang guru di sekolah, dan dia sudah menikah dan bahkan mungkin berselingkuh dengan kepala sekolah. Tapi dia masih tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap Liu Yan. Dorongan hatinya membuatnya bersemangat setiap kali bertemu Liu Yan di sekolah. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara dengan Liu Yan, dan dia hanya bisa melihat 2 putaran Liu Yan dan payudara montok tanpa ada kesempatan untuk disentuh. Kelas ketiga adalah kelas bahasa Mandarin. Guru bahasa Mandarin di kelas Majun adalah Zhang Li, seorang wanita berusia 40-an. Zhang Li memiliki sosok yang cukup bagus, penampilannya sangat biasa, sehingga tidak menarik minat Majun. Alangkah baiknya jika Liu Yan bisa menjadi gurunya. Majun memandang Zhang Li yang sedang membaca teks dengan sungguh-sungguh di podium dan berpikir dengan sedikit ketidakberdayaan bahwa dia akan bisa melihat Liu Yan setiap hari. Setelah kelas usai, Zhang Li tiba-tiba berkata kepada Majun, "Majun, ikut aku ke kantor dan aku akan memberitahumu sesuatu." Majun tertegun sejenak, lalu mengiyakan dan bangkit, lalu mengikuti Zhang Li keluar kelas. Ternyata meski prestasi akademis Majun biasa-biasa saja, namun ia sangat pandai berbahasa Mandarin, sehingga ia menjadi perwakilan kelas bahasa Mandarin di kelas tersebut. Kelas. Zhang Li berjalan di depan, dan Majun mengikuti di belakang, melihat ke belakang Zhang Li. Zhang Li mengenakan celana jeans hari ini. Bokongnya sangat montok dan bulat, dan pinggangnya juga sangat tipis, seorang wanita berusia 40-an. Majun tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa meskipun Zhang Li tidak mencolok, dia memiliki sosok yang sangat baik. Pasti akan terasa luar biasa jika dia benar-benar berhubungan seks dengannya Zhang Li setiap hari. Bagaimanapun, seorang wanita seusia ini dikatakan bahwa hasrat seksualnya relatif kuat. Keduanya datang ke gedung kantor. Kantor Zhang Li berada di lantai 2. Zhang Li baru saja menaiki 2 anak tangga ketika kakinya tiba-tiba terpeleset dan dia terjatuh ke belakang. 2 payudara pertama yang menonjol langsung membeku.
Meskipun Ma Jun biasanya diam-diam menonton video porno bersama Huang Guoxin dan anak laki-laki lainnya, dan tahu sedikit tentang pria dan wanita, dia bahkan tidak pernah memegang tangan seorang gadis. Namun kini dia tiba-tiba menyentuh payudara wanita dewasa. Ma Jun merasa payudara yang dipegangnya lembut dan lembut, dorongan yang diprovokasi oleh Liu Yan bangkit kembali. Penisnya yang tebal tiba-tiba menjadi keras dan menekan pantat montok Zhang Li melalui celana tipisnya. Zhang Li juga tercengang. Dia tidak menyangka akan melakukan kontak sedekat itu dengan murid-muridnya. Dia ingin melepaskan diri dari tangan besar Ma Jun, tapi dia terus merasa mati rasa dan gatal di dadanya saat Ma Jun menyentuhnya terkena arus listrik. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia bahkan berharap Ma Jun akan terus menyerangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Li dan suaminya tidak memiliki hubungan yang baik dan jarang hidup berpasangan. Zhang Li juga seorang wanita dengan hasrat seksual yang kuat orang lain, dan hanya bisa mengatasinya sendirian di tempat tidur. Masalahnya sudah ada di tubuh Zhu Kuang, tapi sekarang dia secara tidak sengaja dilanggar oleh Ma Jun, namun menyulut nafsu yang sudah lama terpendam di tubuhnya. Zhang Li hampir mengerang ketika dia merasakan benda keras Ma Jun menekan pantatnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ma Jun, tapi dia tidak pernah berpikir seperti itu tentang dia. Dia selalu menganggapnya sebagai muridnya, tapi sekarang pikirannya begitu berubah. Ma Jun sudah menjadi laki-laki. Ma Jun tidak berani melanjutkan karena takut Zhang Li akan marah, jadi dia segera melepaskan tangannya dan menjelaskan dengan gelisah. "Guru Zhang, kamu baik-baik saja? Saya hanya tidak sengaja." Payudara montok Zhang Li terus naik dan turun, dan kemeja putih yang dikenakannya sepertinya akan pecah. Wajahnya sedikit merah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ma Jun, "Saya baik-baik saja, terima kasih Bu Juni." Nada suaranya sangat tenang dan dia tidak tahu apakah dia sedang marah. Ma Jun merasa gelisah. Akan sangat buruk jika Zhang Li mengira dia sengaja memegang payudaranya luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia memeriksa ulang guru bahasa Mandarinnya. Kantor Zhang Li berada di ujung lantai 2, luasnya kecil, hanya 7 atau 8 meter persegi. Ada meja, lemari arsip, dan sofa bersih. Ada ambang jendela, juga ada beberapa keranjang gantung yang diletakkan di atasnya. Ini adalah buku pekerjaan rumah yang diserahkan minggu lalu. Kamu dapat mengirimkannya kepada mereka. Zhang Li menunjuk ke tumpukan buku pekerjaan rumah di atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. "Oh, oke." Ma Jun menghela nafas lega. Dia awalnya mengira Zhang Li akan memarahinya dengan keras. Bagaimanapun, tindakannya tadi agak berlebihan dan telah melampaui batas-batas seorang siswa. Zhang Li sedang mengatur pekerjaan di mulutnya, tapi dia diam-diam menatap Ma Jun dengan pandangan sekelilingnya. Melihat akar pahanya masih menonjol, dia tiba-tiba merasa panik. "Guru Zhang, jika semuanya baik-baik saja, saya akan kembali ke kelas dulu," kata Ma Jun kepada Zhang Li sambil memegang buku pekerjaan rumahnya. "Tunggu sebentar." Zhang Li melihat Ma Jun hendak pergi, tapi tiba-tiba menghentikannya. "Bisakah kamu kembali lagi nanti sepulang sekolah di malam hari? Aku ingin kamu membantu." "Oke, tidak masalah, Guru Zhang." Ma Jun tertegun sejenak, tetapi mengangguk dengan cepat dan tidak mengambil hati. Lagi pula, banyak guru yang sering meminta siswanya untuk tinggal dan membantu. Setelah Ma Jun pergi, Zhang Li berpikir keras. Sebenarnya, itu hanya alasan baginya untuk membiarkan Ma Jun tinggal membantu di malam hari. Ada sesuatu yang terjadi dengannya sebagai murid? Memikirkan adegan kontak dekat dengan Ma Jun barusan, tubuh Zhang Li tiba-tiba terasa sedikit panas lagi. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menggosok dadanya dengan lembut, merasakan air mani perlahan-lahan keluar di antara kedua kakinya. Meskipun dia dan suaminya tidak memiliki hubungan yang baik, Zhang Li tidak pernah berpikir untuk berselingkuh dengan pria lain. Lagi pula, di daerah sekecil itu, jika masalah itu terungkap, dia akan malu bertemu orang lain. Jadi dia bisa hanya melampiaskan keinginannya dengan tangannya, tapi bagaimanapun juga, itu tidak sebaik orang yang hidup.
Sangat sedikit orang yang datang ke kantor Zhang Li. Dia bersandar di kursi, membuka kancing celana jeansnya, memasukkan jari-jari putihnya ke dalam, dan menyentuh celana dalamnya yang basah kuyup, matanya menjadi kabur. Ma Jun tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Li setelah dia pergi. Dia berjalan ke bawah dengan buku pekerjaan rumahnya di tangan. Ma Jun memandang Liu Yan dengan merendahkan. Dia hanya bisa melihat 2 bola daging besar, putih, dan menarik dari garis leher roknya. Dibandingkan dengan milik Zhang Li, mereka tampak lebih penuh, lebih tinggi, dan penuh elastisitas. Tidak tahu apa yang akan mereka rasakan jika disentuh. Liu Yan melihat Ma Jun menatap langsung ke dadanya, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk melindungi kerah roknya. Menatap Ma Jun dengan sedikit ketidakpuasan, berbalik dan berjalan menuju kantor. Ma Jun tersadar dan melihat 2 kaki putih indah Liu Yan di bawah rok pendek merahnya. Penisnya mau tidak mau terangkat lagi. Dia sering mengangguk ke pantat Liu Yan, seolah ingin masuk ke dalam rok Liu Yan. Nikmati rasanya yang lezat dan lengkap. Sayangnya, Liu Yan memasuki kantor dengan cepat dan tidak memberi kesempatan pada Ma Jun untuk melanjutkan kecabulannya. Ma Jun tidak punya pilihan selain kembali ke kelas dengan buku pekerjaan rumahnya di pelukannya, membagikannya tanpa sadar dan kembali ke tempat duduknya. Sosok montok dari 2 guru Tiongkok terus terlintas di benak Ma Jun. Liu Yan tidak diragukan lagi lebih menarik daripada Zhang Li dalam segala aspek, tetapi tampaknya dia tidak memiliki peluang sama sekali. Onin Homabadi sepertinya punya peluang untuk bergerak. Memikirkan Zhang Li memintanya untuk membantu di malam hari, Ma Jun tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan yang sengaja diciptakan oleh Zhang Li agar dia bisa berduaan dengannya. Mengingat perasaan ketika dia meraih 2 payudara montok Zhang Li, mulut Ma Jun menjadi kering. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Liu Yan, itu akan menjadi pilihan yang baik untuk berhubungan seks dengan Zhang Li. Tetapi apakah Zhang Li memiliki ini? Maksudnya adalah, jangan sentimental. Terima kasih, semoga terhibur. Nantikan kelanjutan di part 2.